Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para ibu nyai, para asatidzah, para tokoh masyarakat, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita semua kepada beliau-beliau pengasuh pondok pesantren Irsadul Ibad beserta seluruh keluarga besar dan dzurriyyah almaghfurlah Kiai Haji Muhammad Royani Jamil yang saya muliakan, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir pada kesempatan hari ini, para wali santri, para santri, bapak ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Hari ini saya merasa berbahagia, saya merasa terharu mendapat kehormatan untuk hadir di pesantren ini, menghadiri dua acara yang luar biasa. Yang pertama adalah haul, yang kedua adalah wisuda khataman. Saya hadir ke sini, ketiga tema acaranya saya baca. Itu berupa haul guru-guru kita semua. Saya itu merasa bangga, merasa terharu betapa agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa dijaga, ditumbuh kembangkan dan dipahami oleh para leluhur kita dengan pemahaman yang benar. Hari ini ya saya tidak tahu di Jambi, tapi di banyak tempat di negeri ini, utamanya di kota-kota besar, saya bertemu dengan beberapa kaum muslimin yang saya tidak tahu dari siapa mereka belajar, sanad keilmuannya bersambung kepada siapa, tetapi memiliki pemahaman yang salah dan pemahaman yang sempit terkait beragama. Kalau sudah ada acara haul kayak begini nih, maka ada orang nanya, dulu zaman Nabi ada haul apa tidak? Ada orang sekarang itu yang pemahamannya, bahkan saya mohon maaf, ini kalau tadi saya dengar sambutan Gubernur Jambi, senang saya. Karena Gubernur Jambi tadi, saya yakin cinta ahlu sunnah, cinta pesantren. Makanya pesantren tadi sama yang menyambut dari gubernur itu dipuji-puji. Saya terima kasih, lebih terima kasih lagi kalau dibantu. Nah ini. Pemerintah ini sering muji tapi tidak bantu gitu loh ya. Ini pesantren tuh dipuji-puji di mana-mana itu. Tapi kadang-kadang nasibnya pesantren tuh kata orang Jakarta la yahya wa la yamut. Ya, itu tidak hidup, tidak bermutu karena tidak ada biaya. Ya. Jadi ada di beberapa bahkan masuk di struktur pemerintahan. Itu saya tidak tahu itu. Ngajinya sama siapa? Itu kata guru saya. Ini karena di belakang ini ditempel haulnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kita bertabaruk dengan ilmu beliau nanti ini. Ini bukan kata saya ini, kata beliau. Ada orang sekarang ini Pak,
pemahaman agamanya itu yuharibu kulla jadidin bismil bid'ah. Semua yang baru yang tidak ada di masa Rasulullah itu dikatakan hukumnya bid'ah, sesat, masuk neraka. Ini saya tidak tahu ngajinya di mana. Karena kalau orang ngaji kayak saya di pesantren, bertemu dengan guru-guru yang sanadnya melewati para ulama, bertemu dengan Nabi. Jadi kita ngaji itu lewat kiai. Orang sekarang itu kan enggak. Ngajinya mana? Quran hadis. Masya Allah kata saya. Ya, kita ini kembali Gus kepada Quran dan hadis. Akhirnya pemahamannya kayak begitu. Tapi ilmu yang kita dapati Pak dari kiai-kiai itu menjelaskan loh, agama ini harus ada yang niru Rasulullah 100%. Anda bertentangan dengan Nabi, Anda bukan saja sesat, mungkin kafir. Apa contohnya? Sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat tuh nggak ada madhabnya. Jadi kalau di Jambi ada orang nanya sholat subuh itu kalau madhabnya Syafi'i berapa rakaat, itu bukan alim, goblok gitu loh. Karena sholat subuh 2 rakaat nggak pakai mazhab Pak. Semua mazhab bilang sholat subuh itu 2 rakaat. Tapi nanti ada bagian dari agama yang nanti ini agama nggak ngurus detailnya. Kalau Bapak tanya haul ini, apa pernah ada zaman Nabi? Ya enggak ada. Pernah Nabi haul istrinya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, terus Nabi bikin panitia, ketua panitianya Sayyidina Abu Bakar, konsumsi dan amplop penceramah Sayyidina Utsman yang duitnya banyak, ya kan? Terus nanti kepala keamanan yang ngatur itu Sayyidina Umar, kemudian nanti konsumsinya Sayyidina Utsman, mauidhah hasanah Sayyidina Ali gitu. Enggak ada. Hal seperti ini zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada, zaman Imam Syafi'i juga nggak ada. Pernah Imam Syafi'i bikin haulnya Imam Abu Hanifah? Nggak ada Pak. Tapi bukan berarti kalau nggak ada itu kemudian bukan dari agama. Kalau orang ngaji agama nanti tahu hal ini aslinya bukan agama, tapi sekarang menjadi bagian dari agama dan itu bukan ngarang. Ini kalau pakai usul fikih kelamaan Pak, ya. Tapi kalau pakai cerita gampang Pak. Ini sabar dulu ya Pak, ngaji beratnya 2 menit aja. Ya, nanti setelah itu agak ringan Pak. Dulu saya ngaji, kata guru saya, karakteristik Islam. Islam ini kan hidup sepanjang masa Pak. Persoalan apa saja hari ini itu ditanya perspektif Islamnya. Belum tentu ditanya perspektif agama lain. Agama samawi ini yang dapat wahyu dari Allah, yang sekarang tersisa masih 3 Pak. Ada agama Yahudi, pengikutnya masih banyak, Tauratnya masih ada. Ada agama Nasrani dalam paham Islam, itu kitabnya masih ada Injil. Ada umat Islam dengan Quran. Tapi belum pernah ada waktu pilkada Injil dibawa kampanye, itu nggak ada. Tapi Quran dibawa kampanye sering itu. Yang senyum ini paham betul kayaknya. Ini pengurus NU ini paham betul. Ya. Yang iya Pak. Nanti ya, kan coba gubernur itu, bupati itu kalau sudah mau kampanye itu rajin sowan sama kiai. Nih, enaknya penceramah yang tidak pernah jadi tim sukses tuh ya saya ini Pak. Jadi ngomongnya itu enak asal aja. Ya, saya nggak pernah dapat apa-apa dari mereka gitu. Jadi coba Bapak, gubernur itu kalau mau pilkada Pak, rajin datang ke pesantren. Itu bukan cuma cari berkah Pak, cari dalil. Ya. Gimana caranya? Ada ayat Quran yang bisa memenangkan saya. Itu bukan bid'ah hari ini Pak, dari dulu bukan sekarang. Dulu orang NU tuh tidak suka sama Golkar Pak, ya. Golkar dulu, ya. Sekarang alhamdulillah, ya.
Orang NU sudah masuk Golkar, ya kan? Hah? Golkar dulu, iya. Golkar sekarang kan enggak. Karena kan di Beringin sudah tahlilan panjenengan kan, jadi setan-setannya sudah pergi. Dulu itu, saya masih kecil itu, karena saya ini bukan NU sekarang, Pak. Sebelum lahir sudah NU saya. Karena bapak saya NU, ibu saya NU. Saya ini NU, cuma saya ini NU bagian pengajian. Nah, beliau ini NU bagian pertambangan gitu. Saya ini NU bagian pengajian dan saya ini NU bagian pesantren, ya. Kok setuju nggih? Jadi saya dari kecil itu NU, Pak. Saya waktu kecil itu, Pak, ada orang tidak suka Golkar. Itu bawa ayat Quran. Ngomong, saudara-saudara, jangan milih Golkar. Kenapa? Allah berfirman, wala taqrabu hadhihi syajarata. Jangan deket-deket sama pohon ini. Ya subhanallah, kata saya, ada itu ayat ngaji. Saya juga nggak tahu tafsir apa yang menjelaskan wala taqrabu hadhihi syajarata itu jangan dekat-dekat sama Golkar. Fatakuna minaz zalimin. Nanti waktu reformasi awal, persaingan antara Gus Dur sama Bu Megawati, itu ada orang supaya tidak milih PDIP, itu keluar ayat Quran, innallaha ya'murukum antadbahu. Jadi Baqarah itu disembelih bukan dicoblos. Masya Allah, kok bisa ya agama ini ketemu di mana-mana? Lo betul kan? Kan tidak ada orang nyari ayat Injil untuk pilkada. Apa ada nyari ayat Taurat untuk pilkada? Wong kurbannya presiden hari ini itu masih dicari-cari logika fikihnya, Pak. Ini bener nggak sih presiden pakai APBN itu halal apa haram? Gitu. Nah, ini yang tepuk tangan ini biasanya yang bermasalah sama pemerintah ini. Ini biasanya yang belum bayar PBB ini ya, nggak dapat bansos ya kan, nggak suka MBG, ini biasanya tepuk tangan nih. Ya. Saya udah paham ceramah di mana-mana itu, nggak usah ditipu. Ini kayaknya banyak kecewa sama pemerintah, tepuk tangan ini. Ya. Nah, yang nggak tepuk tangan ini biasanya punya SPPG, Pak, biasanya ya. Untung nggak ditangkap kayak bosnya semalam itu di Jakarta. Nah, ini maaf ya sambil ketawa ini kan karena siang, ge. Jadi bapak-bapak, Islam itu memang hebat, Pak. Sampai hari ini itu ayatnya diperbincangkan, hadisnya diperbincangkan, diskursus tentang keislaman itu berkembang terus. Maka saya dulu nanya sama guru saya, kok bisa guru? Islam itu hidup sampai hari ini. Nih, kata guru saya, karena Islam itu didesain dari awal oleh Allah. Ini punya konsep. Ini kalau ngaji usul fikih, sebentar aja ini usul fikihnya, semenit aja saya minta. Ya, supaya Anda percaya kalau saya kiai gitu aja. Ya. Kalau saya enggak pakai usul fikih kan ragu nih ketua PCNO nih kan, ini kiai apa bukan kan gitu. Jasnya kan hebatan beliau kan gitu. Dalam ilmu usul fikih itu ada konsep namanya as-sawabit wal mutaghayyirat. Ada konsep namanya al-usul dan namanya al-furu'. Al-usul itu pokok agama. Karakternya sawabit nggak berubah. Yang satu namanya furu. Furu ini karakteristiknya mutaghayyirat. Nih, apa contohnya? Banyak. Bapak Lebaran kemarin, sebelum Lebaran selesai puasa, bayar zakat fitrah kan, Pak? Bayarnya pakai apa? Beras. Saya punya guru dulu di Irak, itu bermazhab Imam Abu Hanifah, itu bayarnya pakai uang. Kalau orang paham, itu nggak ribut. Yang nggak boleh berubah itu zakat fitrahnya. Alat bayarnya itu bergantung pemahamannya. Imam Syafi'i lihat kurma, taunya makanan pokok. Kata Imam Syafi'i, kurma itu mayuddakharu mayuktatu wa mayuddakharu, dijadikan makanan pokok dan bisa disimpan. Maka Nabi bayarnya kurma, saya bayarnya beras, karena saya makanan pokoknya nasi dari beras, dan beras bisa disimpan dalam waktu yang relatif panjang. Itu kata Imam Syafi'i. Kata Imam Abu Hanifah, kurma itu bukan makanan pokok. Kurma itu kalau bahasanya Pak Purbaya,
itu komoditas utama. Dia berbentuk barang tapi punya kekuatan uang. Nih, saya bisa pidato gini karena kemarin diundang Astra, Pak. Saya ceramah di perakitan mobil itu loh. Ya, ini ingat ya, saya nggak dibayar sama Astra loh untuk endorse Daihatsu sama Toyota nih. Saya di Jakarta itu Pak, di Cikarang, itu ngelihat Pak, industri perakitan mobil. Jadi habis ceramah di tukang-tukang mobil itu, Gus mau lihat mobil dirakit, mau. Saya lihat nih, ada produk sama Pak, namanya Avanza, yang satu Xenia. Itu kalau kita lihat sama Pak, asal tipenya sama, Avanza G dengan Xenia G itu sama. Harganya pun sama, komponennya sama. Tapi kalau Bapak pakai setahun, terus Bapak jual, lebih mudah menjual Avanza daripada menjual Xenia. Harganya nanti lebih tinggi Avanza daripada Xenia. Tolong ceramah saya ini nanti dipotong ya. Potongannya kasih ke saya ya. Saya mau kasih Auto 2000 ini saya endorse loh di Jambi ya. Paling enggak saya pulang ke Jakarta ya dapatlah Innova kan gitu kan. Innova yang bensin Pak, yang baru. Saya nggak mau dikasih Fortuner sama Pajero, sekarang solarnya mahal. Ya ini bapak-bapak, kenapa kok kayak begitu? Karena orang Indonesia itu lebih suka punya Toyota daripada punya Daihatsu. Bapak boleh punya mobil mewah buatan Jerman, Mercedes, itu bapak mau jual seminggu belum tentu laku. Kenapa? Orang miskin bisa beli, tidak bisa merawat, STNK-nya 50 juta setahun, sementara orang kaya gengsi beli mobil bekas. Maka bapak punya Mercedes, butuh uang, itu harus baca Yasin Fadilah untuk laku Pak. Tapi bapak bawa Avanza ke Jambi, nggak usah baca Bismillah, laku Pak. Kenapa? Karena dia dicintai. Maka Avanza itu lebih memiliki nilai ekonomi daripada Xenia. Paham Pak? Itu cara pandang Imam Abu Hanifah terkait dengan zakat fitrah. Jadi Bapak tidak usah ribut. Ini setiap akhir Ramadan nanya saya, Gus, zakat fitrah sah enggak kalau pakai uang? Itu aneh, nanya kayak gitu tuh tiap tahun. Saya bilang, apa enggak ada pertanyaan yang lebih penting buat negeri ini? Negeri ini masalahnya banyak, koruptornya banyak, aturannya tumpang tindih, masih nanya zakat fitrah beras atau? Coba lihat. Jadi itu namanya sawabit yang enggak boleh berubah, zakat fitrahnya, alat bayarnya boleh. Nih, kalau orang paham kayak gini enak. Saya tadi alhamdulillah dari Bandara Jambi ke sini itu dijemput naik Alphard. Coba pemahaman agamanya salah Gus, dijemput pakai unta saya. Lah iya toh, lah iya beneran Gus. Kalau panjenengan ngirim saya tadi jemput di bandara pakai unta, saya nggak datang ke sini. Dan jangan coba-coba. Terus santrinya dalil sama saya. Apa guru nggak tahu? Rasulullah dulu kemana-mana naik unta. Tahu nak, lebih hafal saya dari kamu. Tapi masalahnya Nabi dakwah kemana-mana naik unta karena nggak ada Yamaha NMAX. Coba ada Honda PCX. Nah ini endorse lagi nih saya nih ya. Makanya saya sebut dua-duanya. Kalau saya sebut Honda saja turun harga saya nanti. Oh iki Kiai Honda iki. Nah, saya sebut Yamaha nih. Kalau waktu itu ada Honda PCX Pak, mungkin ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu raqiba dzata yaumin Yamaha NMAX. Mungkin Rasulullah dulu kemana-mana naik NMAX. Jadi nggak usah ribut. Anda tuh mau naik apa? Itu namanya furu. Anda pergi haji itu didorong sama Rasulullah untuk naik kendaraan supaya nanti di Mekah ndak capek. Jangan jalan kaki dari Jambi. Bayangin kalau jalan kaki sampai ke Mekah dari Jambi sampai depan Ka'bah, Bapak digotong. Ya kan, masih hidup alhamdulillah Pak. Salah-salah Bapak masuk ke Masjidil Haram itu bukan mau tawaf, tapi as-salatu ala rajuli rahimakumullah, mati dia. Kenapa? Karena dia jalan kaki. Lihat, itu namanya sawabit wal mutaghayyirat. Kalau paham ini Pak, itu jarang marah-marah. Jadi orang yang suka marah-marah, Islam Protestan. Pernah dengar Islam Protestan Pak? Hah? Kan ada orang sekarang tuh
Orang Islam tapi suka protes. Ada orang tahlilan protes, ya kan? Ada ibu-ibu hamil 7 bulanan ngumpulin yasinan protes, ya. Ada orang haul protes, ada orang maulid protes. Itu namanya Islam Protestan. Ya, ada Pak Camat nggak di sini atau Pak Lurah? Tolong Dukcapil daftarkan agama baru, ya kan? Itu agama Islam, tapi kalau suka protes tambahin Islam Protestan. Ya, kalau ngerti Pak, nggak protes. Saya dulu waktu belum ngaji itu juga suka protes Pak. Ya, saya suka nyalahin orang, suka merendahkan orang. Ternyata bukan orang lain yang salah. Ilmu saya yang belum cukup, wawasan saya yang belum berkembang. Begitu pinter Pak, nggak nyalahin orang. Saya dulu Gus, pernah punya dosa sama orang alim. Saya sampai ke Mesir, pertama kali saya ke Kairo itu, tahun 98, mau puasa, mau Ramadan. Saya sampai di Mesir. Kan di Mesir itu banyak santri saya, kenalan saya sudah lebih dulu di sana. Jadi waktu mau puasa, anak-anak tuh ngomong sama saya, Gus, nanti terawihnya jangan di masjid. Loh di mana kata saya? Di musola kecil itu dekat Wisma Indonesia itu ada musola. Nanti kita terawih di situ saja. Namanya saya ndak paham, ya ikut aja. Malam 1 Ramadan dijemput saya, betulan. Diajak terawih ke musola itu, ndak ke masjid yang besar-besar yang ramai-ramai itu. Maka saya tanya, kenapa saya harus terawih di masjid ini, di musola ini? Jawab tuh, ya anak tadi itu, anu Gus, musola ini terawihnya mengamalkan hadis Ummul Mukminin Aisyah, riwayat Imam Bukhari. Dengar itu saya senang Pak, karena menurut Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad itu kalau terawih, itu terawihnya 8 rakaat, witirnya 3, jadi cuma 11. Dengar itu saya seneng, karena di rumah saya terawihnya 23 rakaat setengah jam. Nih, kalau ini cuma 11 rakaat, saya pikir 10 menit selesai. Kan diskon 50% itu terawih, kan gitu kan? Maka saya terawih di situ Pak, seneng saya. Alhamdulillah, bagus nih. Terawih cuma 11 rakaat, 10 menit selesai. Tahu-tahu rakaat pertama imamnya itu baca Al-Baqarah Pak. Ingat loh ya, Al-Baqarah Quran, bukan Al-Baqarah tahlilan. Beda. Kalau Al-Baqarah tahlilan semenit selesai. Mau alif lam mim depannya dicomot ayat kursi tengah, ujungnya amanah Rasul, fangsurna ala qaumil kafirin. Itu Al-Baqarah tahlilan. Ini yang dibaca Al-Baqarah Quran. Masya Allah, 1 rakaat itu Al-Baqarah. Rakaat kedua Ali Imran. Itu kalau dipraktekkan Gus, di Jambi insya Allah bubar terawih, imamnya dibunuh orang itu. Minimal sendalnya diumpetin itu. Kenapa? Biar kapok gak datang lagi. Lama betul terawihnya itu. Jangan tanya rukunya. Rukunya itu lama. Saya sampai nguntung, ini berapa kali Subhana Rabbiyal Azim ini berapa? Saya sampai lupa. Tadi sudah 50, 51, lama-lama sholat berikutnya saya penasaran. Saya baca sesuatu yang baik, tapi kata ulama makruh. Ini makanya Anda perlu ngaji. Ya, nggak boleh orang tuh nggak ngaji itu nggak boleh. Orang tuh harus dengar dari guru. Karena nanti ada pekerjaan yang sangat baik, tapi Anda letakkan di tempat yang salah, itu menunjukkan kebodohan Anda, bukan kesolehan Anda. Apa itu? Baca Quran waktu ruku. Bu, waktu ruku baca apa? Tasbih, Subhana Rabbiyal Azimi. Jangan baca Quran. Kalau baca Quran waktu ruku makruh. Kenapa? Ruku itu tempatnya tasbih. Kalau mau baca Quran, tadi habis Fatihah. Kalau mau baca Quran sekarang, ibu nggak ngapa-ngapain, baca Quran. Ini enggak, lagi bengong, nggak baca Quran, nonton film Cina. CEO menyamar jadi kiai. Ini aneh Pak. Saya ceramah kayak gini di mana-mana, semua orang ketawa. Ya berarti kan nonton semua ini ibu-ibu nih. Ya, saya ceramah dari timur Indonesia sampai ujung barat, utara, selatan. Asal saya ngomong film Cina, CEO menyamar, itu ketawa
awas lapangan. Ini kelihatan pelakunya kumpul semua ini di satu ribat. Nih Bu, kalau mau baca Quran tuh sekarang. Jangan waktu apa ini? Ruku. Karena waktu ruku itu waktunya kita bertasbih, memuji ketinggian Allah, bukan waktunya baca Quran. Tapi saya penasaran, saya pikir-pikir, ruku tadi itu lamanya kayak apa? Maka saya baca Pak, itu surah Al-Quran yang paling ditakuti oleh jemaah mushola di kampung saya. Surah Amma Yatasa'alun tuh Pak, An-Naba. Bapak kalau imamnya nih, imam rawatib di masjid Bapak, maghrib atau subuh, bacaan Amma Yatasa'alun, An-Naba, saya yakin besok pagi pindah masjid itu. Ya kan? Kenapa? Kepanjangan. Saya ruku, baca Amma Yatasa'alun, Amma Yatasa'alunnya selesai, belum i'tidal Pak. Masya Allah, saya bilang tahu begini saya bawa parem kocok ini apa? Itu saya sholat di situ Pak. Seminggu saya pegang betis saya. Itu lebih keras dari singkong. Saya bilang ini kalau sampai hataman akhir Ramadan ini bisa-bisa lebih keras dari tiang kaki saya ini. Panjang betul sholatnya. Bukan ini yang mau saya ceritakan. Besok malamnya. Jadi selesai traweh mulai 7:30, selesai itu jam 3:15 Pak. Itu kalau nggak lari ke rumah sahurnya lewat gitu Pak. Panjang betul trawehnya. Anak-anak tuh bilang gini pas bubar traweh, Gus besok traweh di sini lagi ya? Ya iya. Masa saya bilang enggak? Kan kelihatan kalau kapok kan begitu kan? Iya besok saya traweh ke sini lagi kata saya. Udah nggak usah dijemput, saya tahu kok ini. Saya besok datang. Saya datang Pak besoknya. Begitu datang ini musibah. Imamnya sakit. Ya. Imamnya itu sampai 7:30 itu nggak datang-datang. Kan dulu nggak ada handphone tahun itu kan. Kalau sekarang kan tinggal di handphone. Cari kartu, pinjem kartu, cari telepon umum. Bapak masih tahu nggak telepon umum yang pakai kartu, pakai koin itu? Kalau tahu udah tua Pak. Karena sekarang udah nggak ada telepon itu kan. Nah, cari ketemu di telepon nih. Rumahnya imam. Kata istrinya, imam sakit. Oh bingung Pak. Kenapa? Ini imam biasa mimpin sholat rakaat panjang. Orang walaupun hafal Quran Pak, tapi tidak biasa jadi imam rakaat panjang, nggak siap mental. Maka begitu imam sakit, ini pengurus musola pulang tuh panik. Yang Arab nih, Mesir, Saudi nih, banyak yang hafal Quran, nggak berani maju. Yang Arab nggak berani maju, ya yang hidungnya 5 cm kan tahu diri saya. Ya, masa iya yang Arab sama-sama Nabi nggak maju, masa kita mau maju? Jadi nggak ada yang berani maju Pak. Ini bingung. Beda dengan di Jambi kan? Kalau di Jambi imamnya nggak datang aman. Karena masjid kita rata-rata imamnya imam mazhab dorong. Ibu tahu imam mazhab dorong? Yang paling depan di belakang mihrab itu biasanya didorong jadi imam. Jadi kalau ada masjid Pak, ada orang sudah wudhu rapi tapi tidak berani masuk, itu tandanya takut didorong dia. Karena biasa yang paling depan didorong jadi imam. Yang didorong biasanya mau. Kenapa? Karena rakaat pertama biasanya inna a'toina. Rakaat kedua tuh, ngaku kan pelakunya. Tuh. Ini juga aneh Pak. Saya ceramah kayak gini di mana-mana. Rakaat pertama inna a'toina. Rakaat kedua itu semua hadirin muttafaqun alaih itu jawabannya kulhu. Saya kebayang itu. Kalau inna a'toina nyalon jadi presiden, wapresnya kulhu menang 1 putaran itu Pak. Kenapa? Dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau di Indonesia maju, kenapa? Inna a'toina sama, tapi ini sholat panjang, nggak gampang Bu. Kalau orang hafal Quran kayak begini ini hafal Quran, suruh baca Quran sambil duduk, lupa tinggal buka mushaf. Tapi jadi imam itu butuh konsentrasi yang luar biasa dan hafalan yang kuat. Makanya orang kalau hafal Quran jadi imam, itu sholatnya biasanya mukanya itu lurus ke depan. Nih, jangan diprotes. Ada orang kurang ilmu, ini imam nggak tahu sunnah. Sunnah itu orang sholat ngelihat tempat sujud. Ya Bapak lihat tempat sujud juga belum tentu khusyuk. Siapa tahu lihat sarungnya orang. Ini cakep banget sarungnya ya. Ini kalau di Jawa merek BHS ini.
Kenapa di bawahnya ada Jokowi? Oh, ini sisa pilpres kan gitu kan. Kok yang samping ada sarung merek Prabowo? Masya Allah, memang Jokowi dengan Prabowo itu kalau sudah kampanye radhiyallahu anhuma, Pak. Waktu kampanye bagi-bagi sarung itu belum tentu khusyuk. Makanya Bapak jangan suka protes. Yang lihat ke depan itu juga bukan berarti tidak khusyuk. Dia sedang visual, Pak, bolak-balik halaman Quran. Jadi kalau yang baca Al-Baqarah 1 rakaat, dia harus tahu halaman ini atasnya ini, halaman bawah. Makanya orang kalau hafalan Qurannya kuat, itu tesnya bukan baca Quran, Pak. Ditanya, halaman ini atasnya apa, bawahnya apa, dibagi-bagi itu. Kalau lancar, jadi imam aman. Dan itu di Indonesia sulit. Kalau di Arab bisa. Di Indonesia sulit, Pak. Saya pernah jadi imam itu lupa ayat. Kenapa? Karena begitu saya baca ayat, tukang sate ngipas-ngipas depan masjid. Mana mihrabnya bolong. Saya baru mulai baca Quran itu, asapnya itu ke hidung saya, Pak. Biar kata kiai itu masih tahu mana asap sampah, asap hitam, karena musim dingin waktu itu, celana tebal hitam, baju putih, jaket kulit, pakai dasi merah. Ini kalau di Jakarta sekjen PDIP, ya kan? Ya karena iya kan kalau partai lain kan beda warna, Pak. Kalau Golkar kuning, PKB hijau. Tahu-tahu maju nih orang jadi imam. Itu saya, Pak. Begitu orang ini maju, hati saya kotor. Kata saya nih dalam hati, ini yang kata guru saya, halakam ru'un lam ya'rif qadra nafsihi. Orang tuh kalau nggak tahu diri hancur. Main maju aja tampak. Kita ngelihat, Pak. Saya kan terdidik dari kecil, kiai itu sarungan, orang alim itu jubahan, kiai itu pecian, habib itu peci putih, sorbanan. Itu yang saya tahu orang alim itu begitu, gitu loh. Iya kan sama sama Bapak. Saya datang nih, Bapak tahu muka saya di YouTube begini nih. Saya datang pakai celana jin, pakai kaos, nggak pakai peci, disuruh ke Maudhu Hasanah enggak. Kenapa? Bapak yakin sayanya iya, tapi pakaiannya tidak mencerminkan pakaiannya siapa ini? Kiai. Tidak disuruh ceramah. Maka orang tadi itu main maju. Bayangan saya ini orang nekat betul. Sampai di depan, hati saya udah kotor. Nggak tahu diri ini orang. Tahu-tahu dia nengok ke saya. Kan saya paling depan di sebelah sini. Dia nanya pakai bahasa Arab. Yap nih katanya. Saudaraku, malam ini terawih mulai surah apa? Ya karena saya ingat kemarin saya datang sampai juz ke-7, malam ini masuk 8, 9, 10. Saya jawab surah Al-A'raf. Itu mulut saya ngomong surah Al-A'raf, hati saya itu kotor, Pak. Saya natap dia itu surah Al-A'raf mulut. Hati saya itu ngomong, mampus lu. Lu pikir kulhu, main maju aja. Al-A'raf. Kenapa? Buat orang yang ngafal Quran, ini bukan ilmu, Pak, pengalaman. Orang ngafal Quran, ini nggak ada ilmunya, nggak ada kitabnya ini. Pengalaman pribadi masing-masing qori bisa berbeda ini. Tapi dari banyak penghafal Quran yang saya temui, itu bilang 10 juz pertama itu yang panjang-panjang tuh, dari Al-Baqarah sampai nanti At-Taubah, Baro'atun minallah. Itu yang agak sulit dihafal struktur ayatnya itu Al-A'raf. Makanya biasanya kalau 10 juz pertama Al-A'raf lancar, Al-Baqarah lancar, Ali Imran gampang, Al-A'raf itu paling sulit. Yang kedua Ar-Rahman. Nih, bapak-bapak nih, ya, kalau baru ngapalin Ar-Rahman zuhur, nanti maghrib, jadi imam, jangan baca Ar-Rahman, Pak. Bisa-bisa bapak bisa memulai, tapi nggak bisa mengakhiri. Kenapa? Kebanyakan fabi ayyi ala'i rabbikuma. Nanti makmumnya jadi dosa, Pak. Saya pernah sholat begitu, saya masbuk di belakang. Imamnya rupanya baru ngapal Ar-Rahman. Mau pamer, baca Ar-Rahman, itu nggak selesai-selesai. Muter di fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Nggak selesai-selesai, 10 menit istighfar dia. Astaghfirullah, bismillahirrahmanirrahim, inna a'toina. Kan hati saya ngomong, dari tadi lu baca inna a'toina udah selesai kita sholat, kan begitu. Nah itu hati-hati. Jadi kalau anda nih baru ngapalin Ar-Rahman nanti pulang kampung, jangan praktekkan Ar-Rahman. Anda bisa muter-muter di Jambi, nggak sampai-sampai anda ke Riau, kan begitu. Karena ayatnya mirip. Nah saya ngomong begitu, Pak, mampus kok. Kenapa? Ini surah sulit, ini Al-A'raf nih. Tahu-tahu, Pak,
Satu rokaat itu dia baca Al-A'raf itu lancar tanpa salah. Bukan cuma itu, mungkin merasa kurang panjang, Al-Anfal sekalian diselesaikan satu rokaat itu. Malam itu intinya terawih itu surah Yunus semua ditabrak lah sampai juz 19 dia baca di depan 11 rokaat hampir 10 juz Al-Quran lancar dibaca tanpa salah, Pak. Saya begitu salam kepikiran, ini siapa orang ini? Modelnya artis tapi dalemannya kiai. Kalau kiai sekarang enggak, luarnya kiai, dalemannya artis. Kan banyak kiai sekarang kalau diundang pasang tarif, ada manajemennya, ada DP, ada kiai itu kalau diundang pakai DP. Saya baru tahu ada kiai kredit itu. Oh DP dulu Pak 10%, nanti 2 hari sebelum acara lunas. Masya Allah kata saya. Saya Pak kiai itu bisa dikredit nggak ceramahnya kata saya. 24 bulan misalnya. Ini Pak, orang tadi luarannya kayak artis, tapi hatinya ulama. Saya begitu selesai sholat, kepikiran saya. Saya tidak ingat sahur itu. Saya cari pengurus musola itu, saya tanya, Pak itu siapa? Itu guru besar tafsir. Hafal Quran dengan riwayat kiroat asyarah di Mesir ini, beliau termasuk tokoh kiroat. Ya subhanallah, saya kejar itu orang. Saya kejar, saya cium tangannya Pak, depan mobilnya itu. Guru tunggu dulu, saya minta maaf. Dia kaget, oh nggak pernah ketemu, tahu-tahu minta maaf. Mana entah katanya, kamu siapa katanya? Saya orang Indonesia. Mengapain minta maaf? Kita pernah ketemu di mana? Nggak pernah guru, kita baru ketemu tadi dari Al-A'raf ini tadi ini ya. Kita pertama kali itu saya ini banyak dosa. Dosa apa udah guru? Ini mau sahur. Pokoknya maafin dosa saya ya. Ya sudah benar. Saya maafkan. Lega saya. Kenapa? Saya nggak ngerti mana sawabit, mana mutaghayyirat. Pakaian tuh nggak ada agamanya Pak. Peci ini nggak ada agamanya. Masa ada peci Islam sama peci kafir? Nggak ada. Jubah itu nggak ada agamanya. Nggak ada agamanya Pak. Sarung ini jadi agama. Siapa yang mengagamakan sarung? Al-urfu. Tuh. Makanya dalam kaidah fikih itu namanya al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu bisa dijadikan hukum. Biasanya orang NO sarungan. Ya. Saya orang NO loh Pak, walaupun NO ribut tapi ya sarungan tetap saya gitu. Saya ini orang NO, tradisinya kalau NO sarungan. Nih, maka sarung itu jadi tanda kiai. Nih, kalau ada orang sarungan itu dianggap kiai, gitu. Kalau ada orang serbanan itu dianggap alim. Yang menganggap alim itu bukan agama, memang ada, ya. Ayat yang bilang kamu kalau sholat pakailah sarung, pakailah jubah, pakailah sorban, nggak ada. Agama bilang cuma satu, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ini agama. Kalau ke masjid pakai zinah, baju yang paling pantas dan paling bagus. Buat Indonesia yang bagus itu sarungan. Buat Indonesia yang bagus itu pecian. Buat orang Arab Saudi jubahan pakai gutroh. Nanti Bapak Jumatan ke Manchester Pak, ya, di Inggris sana jangan kaget. Khotibnya pakai jas, pakai dasi, kadang-kadang ndak pakai peci. Kenapa? Di Inggris khudhu zinatakum itu jas dan dasi. Di Jogja belangkonan. Saya dulu pertama kali ke Masjid Gede Kauman tuh kaget saya. Adik saya itu sekolah di Jogja Pak. Saya nengokin tahun 90-an lah, 90, ingat saya 97, 98 adik saya itu di Jogja kuliah. Adik saya, maka saya ke Jogja nengokin. Begitu pas hari Jumat, saya bilang sama adik saya namanya Faruk, kita Jumatan di masjid yang beda sama Jakarta. Oh ya udah Kak Faiz, ke Masjid Keraton. Bilalnya kan ngomong sama dengan di Jakarta. Idza sha'idal khatibu 'alal mimbar. Lo yang berdiri itu belangkonan, Pak. Pakai baju lurik begini nih, pakai sarung batik Jawa. Ada kerisnya lagi di belakang. Saya tanya sama adik saya, "Kiai ini," katanya. "Kiai Kak Faiz, ini Jogja." Oh iya. Di Jogja
Khudzu zinatakum itu belangkon. Kenapa? Karena Sultan Jogja tidak mungkin memimpin acara besar kecuali pakai. Ya, Bapak kalau paham ini enak. Baju kayak apapun, batik, celana, asal pantas, itu sudah memenuhi khudzu zinatakum inda kulli. Sama kok. Bu, kemarin waktu Ramadan, orang tuh kalau mau berbuka kan ada dua makanan, Bu. Ada makanan berat, ada namanya takjil. Ibu tahu takjil nggak? Apa takjil, Bu? Makanan ringan. Karena waktu Ramadan tuh kita punya dua kewajiban. Kewajiban pertama cepat berbuka, kewajiban kedua sholat maghrib. Ini jangan lupa nih. Kalau Bapak mendahulukan makan, nanti sholat maghribnya hilang. Kalau sholat maghrib duluan, nggak sesuai ajaran Nabi. Kata Nabi, kalau dengar azan, berbuka. Maka Nabi itu ngajarin, Pak. Nabi makan besar, makan roti, tapi nanti habis taraweh. Tapi kalau dengar azan, Nabi makan kurma. Bapak di Jambi makan apa? Hah? Makan apa? Mungkin ada yang makan roti, mungkin ada yang makan kolak. Itu sebetulnya sama. Kenapa Nabi makan kurma? Karena di Madinah. Coba di Jambi, makan duren mungkin Nabi. Iya kan, begitu Allahu Akbar, ada duren montong Pak, terbuka. Mungkin dicawil sama Nabi nih, set, berangkat. Kenapa Nabi pakai kurma? Karena di Madinah. Jadi bapak nih di Jambi, itu begitu maghrib, ada singkong goreng, ada ubi rebus, Bapak makan sama Pak. Karena kurma itu bukan agama. Yang agama itu kalau dengar azan cepat berbuka. Berbukanya pakai apa? Bukan urusan agama. Kalau nanti berbukanya pakai apa? Diatur di dalam Quran, maka Quran itu jadi buku resep memasak gitu loh. Quran itu nggak ada urusan Bapak. Lah iya Pak. Jangan orang itu nggak mengerti agama. Saya dulu pernah ada orang tuh baru belajar Islam. Ngomong sama saya, Pak, kalau makan tuh sunnahnya pakai tangan 2 jari. Ya iya kata saya, sunnahnya makan tuh pakai tangan 2 jari. Kalau yang dimakan kurma. Persoalannya ini di Surabaya. Saya mau makan rawon. Gimana caranya? Nasi rawon yang basah pakai 2 jari. Tanya sama logikamu, seandainya Nabi Muhammad hidup, Nabi ngeliat rawon sama soto, yakin Nabi sendokan. Kenapa Nabi nggak sendokan? Bukan nggak sunnah, Nabi nggak ketemu rawon. Coba Nabi ke Surabaya, ngeliat rawon, Nabi mungkin pakai apa itu? Sendok. Itu namanya sawabit wal mutaghayyirat. Saya ada contoh yang ekstrim. Saya ditegur sama kiai, ditegur sama habaib, enggak apa-apa kata saya. Kita beda paham, enggak apa-apa. Selama semuanya berlandaskan sanad yang jelas dari guru. Apa termasuk contohnya? Siwak. Nih. Nabi itu kalau habis makan sesuatu yang mendatangkan bau, kalau di Indonesia mungkin pete lah. Itu Nabi membersihkan mukanya pakai apa? Mulutnya pakai apa? Siwak. Bapak pakai apa? Bapak, Ibu pakai apa? Sikat gigi kan? Pertanyaannya, siapa sebetulnya yang ikut Nabi? Nih, dengerin jangan dipotong-potong. Ya. Nanti kalau dipotong judulnya, Muhammad Faiz di pesantren Irsadul Ibad melakukan penistaan terhadap siwak. Masya Allah. Saya dilaporkan sama polisi nanti penistaan agama. Repot itu. Polisinya mau nerima gimana? Nolak wong juga ceramahnya aneh kan gitu kan? Nah, nih Pak, dengerin Pak. Nabi dulu kalau mulutnya bau pakai siwak. Hari ini ibu pakai apa? Sikat gigi. Sikat gigi Bu, ya. Cuman ibu biasanya mereknya Formula Bu, ya. Ya, betul Bu. Formula itu di Alfamart 14.000 dapat 4 itu biasanya, ya. Itu dipakai seminggu, bulunya sujud sahwi semua itu, ya. Nah, ada yang bagus Pak, namanya Oral-B. Itu sikat gigi harganya 200.000. Nih, ambil contoh ekstrim nih. Ada 2 orang, Ahmad dan Mahmud. Malam-malam di Jambi makan pete 1 piring, makan jengkol 1 piring.
Nih, sama nih. Yang Ahmad habis makan jengkol tidur. Pulas. Mulutnya itu mingkem ketutup. Dari jam 9 malam sampai setengah 4 mau subuh. Begitu setengah 4 bangun dia. Wah. Itu Pak, kucing lewat di depannya pingsan gitu. Kenapa? Kenapa? Baunya luar biasa. Mahmud juga sama. Bedanya di mana? Yang Ahmad itu mandi karena mau sholat subuh berjamaah. Selesai mandi ngambil siwak. Seperti dulu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siwakan dia berangkat ke masjid. Yang satu enggak. Begitu mandi ngambil sikat gigi. Dikasih pasta gigi. Ya, dibersihkan mulutnya bersih betul. Kumur-kumurnya juga nggak pakai air Pak, pakai Pepsodent cair. Ini endorse juga dari Pepsodent, ini kan? Pepsodent cair, tahu kan Pak? Ada Laserin, ada Pepsodent. Siapa di antara kedua orang ini? Itu yang niru Nabi. Guru saya dulu bilang, yang niru Nabi itu yang pakai sikat gigi, gitu loh. Kita protes, yang enggak guru, yang ikut Nabi itu yang pakai siwak. Guru saya itu jawabannya ekstrim. Kalau kamu ikut Nabi karena sama siwaknya, saya minta besok kalau kalian umroh ke Mekah jangan naik pesawat, naik unta gitu. Kenapa? Dulu Rasulullah dari Madinah ke Mekah naik unta. Oke lah, dari Indonesia ke Mekahnya naik pesawat. Tapi tolong kalau sudah sampai Madinah, dari Madinah ke Mekah naik apa? Naik unta. Kenapa? Nabi dulu naik unta, kan sederhana toh Pak. Nabi naik unta karena nggak dijemput Gus pakai Alphard, kan gitu. Seandainya Nabi hidup sekarang ngomong sama Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, saya mau umroh, yakin dibawain Alphard sama Sayyidina Abu Bakar. Itu namanya sawabit wal mutaghay. Nih, jadi haul ini termasuk sawabit wal mutaghayyirat. Nih, mana sawabitnya? Ajarannya. Nih, kita haul itu Pak, ngapain? Mengenang kebaikan almarhum, mendoakan, berbagi kebahagiaan. Makanya Bapak dikasih makanan, ini ada dalilnya semua. Dalilnya di mana? Banyak. Kalau orang ngomong haul itu nggak ada ajarannya, itu ngajinya kurang malam Pak. Ya, atau belum hatam udah keluar dari pondok itu. Ini bahaya nih santri yang ngajinya separoh-separoh nih. Kalau hatam Pak, ajaran haul itu diajarkan sama Nabi, dipraktekkan oleh Nabi, tapi bentuknya yang berbeda. Mana ajarannya? Lihat, nih kata Aisyah. Saya dulu ngaji Sunan At-Tirmizi sama guru saya. Dalam hadis itu, Ummul Mukminin itu punya cerita, menarik ceritanya. Ini sebetulnya bukan cerita tentang haul nih hadis, cerita tentang kecemburuan istri-istri Nabi. Nabi itu kan istrinya banyak. Bapak istrinya berapa? Hah? Tuh, makanya nggak semua yang dikerjakan Nabi harus kita kerjakan. Ini kan banyak nih. Kalau Nabi kerjain. Nabi enggak. Nabi istrinya 9, ada riwayat 11. Bapak istrinya 1, 2 itu cuma cita-cita, cuma kepengen, berani enggak, tapi ngomongnya semangat betul. Nih Pak, Nabi itu istrinya banyak. Maka di antara istri Nabi itu ada yang saling cemburu. Jadi cemburu tuh biasa. Istri Nabi aja cemburu sama madunya, apalagi istri Bapak. Jadi kalau ada orang punya istri 3 sering berantem, itu sunnah Pak, gitu kan. Karena istri Nabi juga begitu. Istri Nabi, Bapak Nabi bukan, ponakannya enggak, gitu kan. Istri Nabi ini Aisyah cerita gini, kata Aisyah, saya ini punya perilaku yang aneh. Kenapa? Saya ini termasuk istri Nabi yang pencemburu. Yang cemburuan tuh Aisyah. Tapi unik kata Aisyah tuh dalam hadis tuh, maghirtu ala ahadin min aswajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam maghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha. Menarik nih. Kata Aisyah, saya ini paling cemburu itu sama Sayyidah Khadijah. Wa ma ra'aituha, aneh. Padahal saya tidak pernah ketemu sama Khadijah. Saya jadi istri Nabi, Khadijah itu sudah meninggal, sudah nggak ada. Saya tahu Nabi punya istri yang gen DNA-nya Arab Quraisy cantik,
namanya Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, adiknya Muawiyah. Itu disepakati oleh orang Mekah, perempuan Mekah paling cantik tuh Ummu Habibah. Itu istri Nabi yang Arab cantik, saya enggak cemburu. Nabi itu punya istri, kata dia nih, yang cantiknya terkenal Bani Israel, namanya Sofia. Makanya ibu kalau lagi hamil, itu kan yang dibaca surahnya 2. Kalau enggak Yusuf, Maryam. Betul? Betul. Saya pernah nanya itu, Bu, kenapa yang dibaca surah Yusuf dan Maryam? Jawabannya itu loh yang agak-agak berat saya. Biar anak saya yang ganteng kayak Nabi Yusuf, cantik kayak Zulaikha. Sulit, Pak. Ya, kalau Maryam cantik, Yusuf itu ganteng, itu keturunan Nabi Yakub, Bani Israel. Lah, ibu kan keturunan Gajah Mada, Bu, gitu ya. Jadi agak-agak sulit, Bu, ya. Tapi bagian dari cita-cita dan keinginan boleh. Nih, jadi terkenal nih, Pak, yang namanya Bani Israel, itu kulitnya putih. Bapak ke Israel nanti. Coba tentaranya tuh cakep-cakep, Pak, ya. Saya waktu itu pernah ke sana, Pak, ke Palestina. Itu pas ada demo, yang jaga itu prajurit Israel, bahkan yang meriksa paspor saya itu Israel. Saya tanya sama dia, kamu apa? Oh, saya tentara jaga keamanan. Saya mikir, ini kalau keamanan pondok saya yang ini, katanya, kiainya nggak ngaji, kata saya. Kenapa? Ada di pos security, oh cantik dong, putih gitu. Nah, ini Pak, Sofia itu putih, Sofia itu cantik, tapi saya nggak cemburu, kata Aisyah. Maka karena Ummul Mukminin Aisyah ngomong gini, tabiin itu muridnya itu nanya, kok bisa begitu ibu? Ketemu enggak? Ya, kita juga bisa Pak kayak Aisyah tuh. Sering kita tuh nggak pernah ketemu orang, tahu-tahu orang dimusuhin. Kenapa? Ngelihat status WhatsApp-nya. Ya, ibu-ibu nih bertiga berantem, A, B, C nih. A berantem sama B, C ini asalnya netral, berteman dengan bertiga nih. Tahu-tahu C ini ketemu sama B, foto dipasang di status WhatsApp. Yang A ngelihat, oh ternyata di belakang saya berkomplot dengan musuh saya. Kiai aja ada kok yang bermusuhan nggak pernah ketemu, tahu-tahu musuhan. Kenapa? Yang satu didatengin calon A, yang satu nggak didatengin. Kata Kiai, oh ternyata dia pendukung ini, nggak ketemu berantem. Kata Aisyah, saya nggak ketemu tapi saya nggak terima sama Khadijah. Maka muridnya tanya, kenapa Bunda? Kan bukan yang paling cakep Khadijah, bahkan dinikahi oleh Rasulullah, itu usianya juga sudah apa itu? Tua. Yang muda Aisyah, yang cantik Sofia, yang menarik Ummu Habibah. Kenapa cemburu? Nih, li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu, karena waktu Nabi hidup, yuksiru min zikriha. Nabi itu sering bercerita tentang kebaikannya Khadijah. Warubbama, yang tambah ngeselin saya nih, kata Aisyah, warubbama, sampai-sampai Nabi itu kalau sedang cerita tentang Khadijah, dzabah syata, motong kambing. Makanya haul itu pakai kambing, ada dalilnya. Ya, kalau haul pakai singkong, ya ada dalilnya, dalil fuqara wal masakin, gitu doang. Tapi kalau pakai kambing ada. Makanya tadi saya datang ke sini, saya percaya betul pondok ini orang alim. Karena begitu datang, saya sudah dikasih makan Pak, daging kambing. Bapak belum ya? Belum ya? Ya belum Pak, kan beda makom. Masa sama? Yang duduk tenang sama yang ceramah, masa sama? Di mana keadilan Allah Pak? Ya, jadi Bapak itu tenang aja Pak. Manusia itu Allah ciptakan, makomnya itu berbeda-beda Pak. Ya, air mineral tuh, yang di depan Bapak itu harganya di toko paling 3.000. Tapi kalau di tangan kiai itu harganya naik Pak. Ya, yang ketawa pengalaman ini ya. Saya punya teman Kiai. Ya, saya punya teman itu di Jawa Timur. Enggak pernah keluar rumah Pak. Santrinya itu istiqomah 20. Jadi kalau enggak nambah. Jadi kalau ada 20 nih nanti boyongan 2, 18 nerima 2. Santrinya tuh cuma 20, enggak pernah kemana-mana. Saya kalau enggak pernah kemana-mana, bangkrut Pak. Ya, APBN saya enggak seimbang itu, APBD-nya itu. Ya, antara pendapatan dengan pengeluaran enggak bisa ini. Teman saya itu enggak pernah keluar rumah. Saya mikir, mobilnya bagus,
rumahnya bagus, duitnya dari mana? Masa iya babi ngepet, kata saya, enggak mungkin kan, masa iya pasang lilin malam-malam mau kiai. Penasaran, saya ceramah di ujung Jawa Timur, dekat dengan rumahnya sana tuh, lewat ke Surabaya itu. Saya telepon Pak, 1:30 malam ini, karena pernah murid sama saya enak aja. Udah tidur kamu? Belum Gus, katanya. Saya mampir ya ke rumahnya ya. Iya Gus, katanya. Monggo, ahlan wa sahlan, seneng saya. Saya ke rumahnya Pak, jam 1 malam. Saya selidiki rumahnya, nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh, normal rumahnya. Tahu-tahu 2:30 malam, ada orang ngetok pintu, tok tok tok. Masuk ini orang ke rumahnya. Langsung, anu Yai, istri saya sakit Yai. Dokter sudah nggak sanggup, sudah saya bawa ke Australia Kiai, sudah saya bawa ke ini. Sekarang ada di rumah sakit Kiai, kata dokter ya sudah, ya tinggal tunggu waktu. Tolong Kiai ya, doakan supaya istri saya itu masih dipanjangkan umurnya. Ya sudah, tak doakan. Itu air mineral, orangnya yang bawa Pak, bukan Kiainya yang nyiapin. Ini Kiai tolong doakan, dibuka sama Kiai, dibacakan doa. Doanya nggak saya bacakan sama Bapak. Ini rahasia perusahaan. Nah, kalau saya bacakan nanti Bapak kan nggak minta doa sama saya, baca sendiri. Bangkrut saya kan. Ini rahasia perusahaan Pak. Ya kalau Bapak mau tahu doa apa yang dibaca nanti habis pengajian di belakang, monggo silahkan temuin saya sesuai dengan tradisi dan adat istiadat santri ke Kiai. Ya, itu saya masuk Pak ke rumahnya 2:30 tuh ngetok-ngetok. Datang orang kayak gitu tuh, air mineral dibuka Pak, tutup, baca sholawat. Terima kasih Kiai, bahasa Madura itu matur sekangkong Kiai, katanya. Karena Indonesia Tabaguda kan, itu Pak, masya Allah. Begitu pulang, itu salaman sama Kiai, ngamplopin. Saya kalau amplop ini kan pakar Pak. Saya tahu amplop yang sohih, yang doif, itu tahu saya. Ya tahu, bertahun-tahun saya megang amplop. Nggak usah dihitung, dari jauh aja baunya saya udah tahu. Diamplopin Pak, jam 2:30 malam. Karena ini pernah murid. Saya bilang, buka amplopnya, kata saya. Apa isinya? Masya Allah, merah semua dan pakai peci Pak. Itu penting. Ya, kalau merah ndak ada pecinya nggak usah dihitung, itu 10.000 itu. Tapi merah pecian 100.000 Pak. Banyak sekali kata saya. Alhamdulillah Gus, rezeki katanya. Masya Allah, makom dia didatangi uang, bukan dia cari uang yang 2:30 malam ada orang nganterin amplop jutaan, itu kan beda makom. Jangan ditiru. Nanti malam rumahnya diketok-ketok 2:30. Hati-hati Bu, itu dari leasing, motor udah 3 bulan nggak dibayar, ditagih pagi nggak ada, ditagih sore nggak ada, 2:30 malam debt kolektornya datang. Hidup tuh nggak sama, paham? Wajar kan kalau saya dapat kambing? Wajar. Anda cuma minum, adil. Kenapa? Beda makom. Sebentar, ini ngaji sampai jam berapa ini? Nah, bapak-bapak, maka bagi-bagi kambing, itu kata Aisyah, warubbama dzabahsyata. Nabi itu potong kambing. Ya, ngapain? Wa wazza'aha. Kambing itu dibagi-bagi sama orang yang mendengarkan kisah Nabi yang indah dengan Ummul Mukminin Khadijah. Lihat, sekarang sama enggak Pak? Sama. Kita mengenang, Masya Allah, tadi beliau cerita tempat ini asalnya apa, bagaimana perjuangannya. Tahu-tahu Kiai Royani Jamil ini bisa mengelahirkan santri yang kayak begini. Ini kan namanya manakib Pak. Manakib itu intinya haul. Nanti warubbama dzabahsyata, Nabi itu kadang-kadang, nih dengerin ya. Jadi kalau ada tahlilan nggak ada makanannya, itu ada hadisnya gitu loh. Ini orang kadang-kadang kalau yang tahlilan yang mati orang miskin, pura-pura tidur dia. Bang, tahlilan bang malam, aduh nggak enak badan kasih tahu. Tapi kalau yang tahlilan orang kaya, istrinya dari siang udah ribut. Bang, jangan lupa ntar malam tahlilan. Emang kenapa? Berkatnya itu loh, sembako lengkap, uang 200.000, ada sarung, ada mukena. Itu bagus.
bagus. Tapi yang tidak pakai makan juga bagus. Karena Nabi kadang-kadang motong kambing, kadang-kadang Nabi nggak motong apa-apa. Karena intinya adalah menceritakan kebaikan, mengenang kebaikan untuk kita doakan. Maka yang seperti ini namanya agama. Bentuknya pakai tenda, ngundang saya, ngasih jeruk, itu urusan teknis. Masa iya teknis ditulis dalam hadis? Nanti ada hadis tenda, ada hadis kipas angin, ada hadis sound system. Ini cuma urusan teh. Jadi paham Bu? Kalau nanti ada orang mempertanyakan amaliyah ahlus sunnah wal jamaah, itu tandanya orang tadi suruh ngaji ke irsadul ibad, biar mengerti mana agama yang tidak boleh berubah, mana agama yang memang sedari asal dipersilahkan untuk disesuaikan dengan kondisi kehidupan. Ini Gus yang bisa saya sampaikan peringatan haul. Adapun haflah santrinya tidak keburu kalau saya teruskan. Kalau ingin tahu ceramah saya tentang wisuda santri, gampang, undang lagi gitu. Karena yang diundang nih kiai 1 jam capek. Bapak kalau ingin ngundang yang nggak berhenti-berhenti ngomongnya, undang diesel Pak. Selama masih ada solarnya sampai besok pagi nyala. Tapi kalau kiai setelah 1 jam itu akinya sudah ada gangguannya, pertamaknya sudah berkurangnya, harus masuk pom bensin. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, Bapak, Ibu, belajar percaya sama guru. Kalau nanti ada orang menyesatkan, membid'ahkan ajaran yang dikerjakan oleh para kiai, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tidak mungkin kiai pesantren yang ilmunya bersambung ke Rasulullah kemudian mengada-adakan pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Maka mudah-mudahan dengan peringatan haul ini kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mereka yang ikut menjaga amaliyah keagamaan yang diwariskan oleh para al-a'immah, yang diwariskan oleh para ulama. Mudah-mudahan hadirnya kita di pesantren apa? Mestinya yang doa ini yang lain, supaya singkat ya. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, langkah kaki yang kita gerakkan ke majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan, cinta kita kepada ulama, cinta kita kepada pesantren, hadirnya kita di acara-acara yang penuh keberkahan ini menjadi pintu agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga anak keturunan kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka dan yang mereka masuk ke dalam rumah kita. Mudah-mudahan kita semua dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan kelak dihantarkan untuk bertemu dengan ridho dan rahmatnya fil firdausil a'la. Mudah-mudahan Allah jadikan pondok pesantren Irsadul Ibad ini maqalan min ma'akil bayani wal iman. Allah jadikan manarotan min manarotil ilmi wal ma'rifat. Allah jaga para kiai, Allah jaga keluarga kiai, Allah jaga para santri. Allah berikan kemudahan kepada para wali santri untuk mendapatkan ma'isyah agar anak-anaknya tenang belajar di pesantren, dan kepada semua muhibbin, orang-orang yang mencintai dan membantu pesantren ini, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan mereka, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. Terima kasih atas undangannya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku yang di luar kewajaran dan kepantasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.